Assalamualaikum, kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat rendang. Nah, rendang ini terbuat dari daging sapi ya. Daging sapinya udah saya siapkan, udah saya potong-potong. Kemudian saya menggunakan cabai merah. Cabai merahnya yang ukuran besar ya. Cabai merah, lalu semua bumbu dapur masuk, kunyit, laos, serai, jahe. Juga saya menggunakan daun jeruk. Kemudian saya menggunakan kelapa goreng. Kelapa goreng ini bentuknya memang hitam karena kelapanya udah saya sangrai terlebih dahulu ya. Lalu bawang merah dan bawang putih. Kemudian santan. Santannya saya gunakan 1 liter dari 1 butir kelapa. Nah, untuk pembuatannya sangat mudah sekali. 3 bahan ini akan kita blender halus ya. Masukkan terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita masukkan semua bumbu dapur ya. Kecuali serai, karena serai ini akan kita geprek. Daunnya pun kita blender nggak apa-apa, karena akan menghasilkan aroma yang khas sekali. Kemudian semua bahan ini kita blender sampai benar-benar halus. Nah, ini saya blender benar-benar halus ya teman-teman. Kita matikan blendernya. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Benar-benar halus bukan? Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan untuk ngeblender cabai. Nah, ini blendernya kan bekas ngeblender bumbu kuning. Nggak usah dicuci nggak apa-apa. Langsung aja masukin cabai merahnya. Terlebih dahulu pastinya cabainya udah dicuci ya. Termasuk tangan saya juga udah bersih pastinya biar higienis. Kemudian cabai-cabai ini kita blender juga sangat halus ya. Blender dengan kecepatan tinggi. Jangan lupa tambahkan air sedikit biar ngeblendernya lebih mudah. Lalu blender sampai benar-benar halus. Nah, ini cukup. Ini udah benar-benar halus. Bisa teman-teman lihat ya tampilannya seperti apa. Nah, halus sekali bukan? Jadi halusnya seperti ini ya. Kemudian step selanjutnya kita panaskan wajan. Lalu kita tumis bawang yang sudah kita iris terlebih dahulu. Jangan pernah lupa ya untuk menumis bawang merah iris sebelum kita menumis bumbu-bumbu halus. Tujuannya kenapa? Supaya bumbu-bumbu itu akan wangi sekali aromanya. Aroma masakannya juga beda kalau nggak pakai nggak pakai bawang merah yang kita iris seperti ini ya, yang kita tumis terlebih dahulu. Aromanya beda. Jadi kalau pakai bawang goreng itu akan menghasilkan aroma yang benar-benar khas sekali. Seperti biasa, menumis bawang gorengnya sampai kuning ya. Jika dirasa udah kuning, boleh ditambahkan bumbu selanjutnya. Nah, ini bumbunya, bumbu kuning kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian serainya digeprek ya, dimasukkan juga. Lalu kita tumis. Sebelum memasukkan cabai merah yang udah kita giling tadi, sebaiknya kita menumis bumbu kuning ini terlebih dahulu. Ada sisa sedikit, sayang kalau dibuang, masukin ya tadi. Lalu kita tumis. Kemudian jika udah seperti ini bisa ditambahkan cabai merah giling yang sangat halus tadi ya. Kemudian kita ongseng.
Untuk memperkuat aroma bisa tambahkan bumbu bubuk. Nah, bumbu bubuk seperti ini ya. Ini bumbu bubuk rendang. Jadi di dalam bumbu ini udah lengkap sekali, segala rempah-rempahnya ada ya. Jadi bisa kita tambahkan sekitar 1,5 sendok makan ya. Jadi kalau menggunakan bumbu ini rasanya akan semakin kuat bumbu rendangnya. Kemudian kita tumis. Tumis sampai benar-benar harum dan mateng ya. Nah, numisnya seperti ini ya. Seperti biasa. Menumiskan mudah ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan asam jawa yang udah kita remas-remas dan kita ambil airnya ya. Meremasnya pakai air pastinya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tumisan kita. Nah, ini udah beberapa menit saya tumis, udah agak mengering, tapi ini belum benar-benar matang ya. Saya menumis ini menggunakan api yang besar ya, karena jumlah bumbunya banyak. Jadi kalau menggunakan api yang sedang atau api yang kecil, nanti dikhawatirkan agak lama menumis bumbu ini. Nah, ini udah semakin menyusut dan bumbu ini benar-benar matang. Kita masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong tadi ya. Jadi daging sapi ini saya potong ukuran rendang, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kemudian kita aduk rata sampai semuanya bercampur. Oh iya, tambahkan ya kelapa goreng tadi, biar aroma menumisnya semakin menambah cita rasa. Jadi aroma rendang itu semakin dapat ya. Untuk menambahkan kelapa goreng ini ada dua versi ya teman-teman. Yang pertama seperti ini, ditambahkan di awal atau terakhir. Jadi versi kedua itu menambahkannya saat udah mau ngangkat gitu ya. Sekitar 15 menit lagi diangkat, rendangnya bisa tambahkan kelapa goreng. Itu bisa ditambahkan terakhir. Nah, kalau saya menambahkannya di awal. Jadi sama aja sih sebenarnya. Tergantung selera teman-teman. Kalau menurut saya ditambahkan di awal itu akan menghasilkan kuah rendang yang bagus sekali. Kemudian ini kita aduk terus ya, biar bumbunya meresap ke dalam si daging ini. Ini memang menggunakan agak tenaga ekstra ya, karena jumlahnya lumayan banyak menurut saya. Dagingnya kan 2,5 kilo saya pakai, jadi ngaduknya lumayan berat. Nah, ini udah mulai meresap ya. Bumbu sama daging ini udah mulai menyatu sedikit. Jadi udah bagus sekali. Ini bisa kita tambahkan santan kelapanya ya teman-teman. Saya gunakan 1 liter santan kelapa dari 1 butir kelapa. Kita tambahkan. Kemudian kita aduk. Ini tadi saya tambahkan separuhnya dulu ya, 3/4-nya dulu, karena saya mau melihat seperti apa nanti kuahnya. Baru kita tambahkan semuanya ya sekarang. Nah, ini bisa kita tambahkan semuanya, semua santan kelapanya saya masukkan ya, 1 liter itu.
Untuk memasaknya nanti bisa ditutup ya, tutup rapat. Tapi sebelum ditutup rapat, dididihkan dulu. Setelah mendidih, kecilkan api, lalu tutup rapat biar dagingnya cepat lunak. Jadi kalau menggunakan api yang besar, itu dagingnya agak susah lunak ya. Jadi lebih baik kecilkan apinya saja, tapi tutupnya rapat. Nah ini seperti ini udah saya masak sekitar 15 menit, udah saya tutup juga ya. Ini belum terlalu mendidih. Proses pembuatan rendang ini memang lumayan panjang ya teman-teman, makan waktu yang lama, tapi nggak apa-apa untuk hasil masakan yang bercita rasa tinggi. Nah ini sekarang bisa kita tambahkan garam. Saya menggunakan garamnya 1 sendok makan. Kemudian nggak lupa kita masukkan gula pastinya ya. Gulanya saya gunakan 1,5 sendok makan. Jadi lebih banyak dari garam ya. Kemudian aduk. Lalu tutup kembali ya. Nah ini udah benar-benar mendidih. Ini udah saya masak selama 30 menit. 30 menit hasilnya seperti ini. Kuahnya udah beda dari yang tadi ya teman-teman. Ini dagingnya masih keras, belum lunak. Tuh kan masih keras. Jadi kita membutuhkan waktu lagi ya untuk memasaknya. Masaknya sampai kering nanti. Jadi rendang ini akan menghasilkan rendang yang kering, nggak basah, nggak berkuah ya. Kuahnya tuh ada tapi nggak basah gitu ya, kering. Kita masih lanjut proses pemasakannya. Jika udah diaduk, tutup kembali. Nah ini udah mulai menyusut. Ini udah 40 menit. Kuahnya udah mulai menyusut. Jadi masak rendang ini selama 45 menit lebih ya teman-teman. Ini udah mulai lunak. Nah sekarang udah bisa kita matiin apinya. Biarpun dia berkuah seperti ini, nanti akan menyusut dengan sendirinya. Oke, terima kasih yang udah menyimak video saya sampai habis. Dan terima kasih yang udah klik like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.